Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Rabu, pekan ketiga dalam masa Prapaskah 23 Maret 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia Citra Raya, Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sehat. Dalam teks Matius yang kita dengar, Yesus menyatakan kepada para muridnya bahwa ia hadir ke dunia bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi ia menggenapi Taurat. Apakah ini artinya Taurat adalah kitab yang usang? Tentu bukan. Yesus malah secara tegas mengatakan siapapun yang sedikit saja meniadakan salah satu Taurat akan mendapat tempat rendah di kerajaan surga. Seperti yang kita tahu, Taurat adalah perintah, instruksi, atau ajaran. Taurat adalah sabda Allah yang berupa tulisan. Sementara Yesus adalah sabda Allah yang hidup atau nyata. Dan inti dari kedatangan Yesus ke dunia adalah menggenapi Taurat. Tidak tanggung-tanggung, ia secara total menggenapi Taurat Allah. Yesus menggenapi Taurat dengan totalitas melalui hidup dan kematiannya di kayu salib. Di balik pernyataan pengenapan Taurat, Yesus sebenarnya sekaligus mengkritik orang-orang yang mencintai Taurat, tetapi tidak melaksanakan Taurat. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang paham akan Taurat, tetapi harus membatasi diri mereka untuk membantu orang sakit di hari Sabat, layaknya yang Yesus lakukan. Bagi Yesus, Taurat tidak memiliki makna jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan. Yang terpenting
bukan bagaimana melakukan teks tertulis dari Taurat, tetapi menjadikannya inspirasi iman. Ini adalah totalitas yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Dalam realitas kehidupan saat ini, seringkali kita melihat banyak situasi yang tidak adil yang mengiris hati. Banyak hal dalam media massa atau media sosial, atau bahkan situasi langsung yang tidak sejalan dari apa yang sebenarnya. Padahal di dalam persoalan itu ada kita yang sadar ketidakadilan sedang berlangsung, tetapi kita tidak punya nyali, takut, atau bahkan hanya malu untuk bersuara. Tidak selamanya silence is golden, atau diam adalah emas, seperti quotes yang populer itu. Tetapi bisa saja diam dalam doa bagi mereka yang mengalami keterpurukan, ketakutan, dan ketidakadilan. Tetapi tetap saja suara kita dibutuhkan untuk menjelaskan kebenaran. Mungkin kita bertanya, apakah bisa melakukan hal radikal tentang kebenaran di zaman ini seperti Yesus? Kita pasti bisa. Kita bisa melakukan langkah itu pertama-tama dengan mulai bersuara. Saudara-saudari terkasih, melalui teks Matius hari ini, kita diminta untuk beriman dengan total dalam suara di tengah situasi dewasa ini. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang terus dekat dengan sabda Allah, menghafal serta memahami kitab suci, dan tak henti-hentinya berdoa, tetapi tidak dapat bersuara dalam ketidakadilan yang terjadi. Iman yang total adalah iman yang hadir dan berpartisipasi dalam kebenaran. Kita bisa menyuarakan keadilan melalui berbagai macam cara. Kita bisa menyumbang ide, menyumbang suara melalui lingkup RT RW kita, organisasi, pemilu, petisi, dan lain sebagainya. Kita juga pasti punya media sosial. Kita bisa menyuarakan hal-hal sederhana yang menyegarkan dan menggugah sesuai dengan ajaran iman kita. Pada akhir renungan ini, marilah kita bersama-sama berefleksi melalui pertanyaan singkat. Apakah yang dapat kita suarakan pada hari ini? Semoga Tuhan menyertai suara kita hari ini. Amin.